kesempatan ini ambo bacokan, awak bahas 10 poin yang sudah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia Pusat tentang aliran-aliran sesat. Tidak usah ditulis, karena bisa ditonton nanti melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment, supaya kita nanti tidak saling menyalahkan, menyesat-nyesatkan orang. Selama tinggal di kota Pekanbaru, di Provinsi Riau, di bumi Lancang Kuning. 1. Kriteria orang sesat adalah mengingkari salah satu dari rukun iman. Kalau ada nanti orang di Pekanbaru, kalau memang malaikat itu ada, mana nih malaikat itu? Mana? Sesat apa tak sesat? Sesat, karena dia mengingkari salah satu dari rukun iman. Misalnya, ini misal nih, ibu dari kecamatan Kulim. Siapa yang kue suaranya itu? Ibu dari kecamatan Kulim. Di Kulim itu tiba-tiba ada yang menantang. Saya tidak percaya malaikat itu ada. Mana malaikat itu? Ibu tidak usah mengamuk, tak usah marah, ambil aja guni dari rumah, campakkannya ke Sungai Siak. Insya Allah, bisikkan ke telinganya, insya Allah waang sesudah itu nampak malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut. Datanglah seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang Madinah tidak ada yang tahu. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Yang balik dari pengajian niko bercerita di rumah, bang, kata Ustadz tadi ada seorang laki-laki, rambutnya sangat putih. Hah? Rambut sangat putih itu KPU, kepala Ponohuban. Mohon maaf KPU, jangan tersinggung. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang Madinah tak ada yang kenal. Dia duduk di depan Nabi, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab. Setelah itu dia pun pergi. Nabi bertanya ke Jibril. Nabi bertanya ke Umar bin Khattab. Yo ya Rasulullah, tahu waang siapa nan bertanya tadi? Tahu kamu Umar siapa yang datang tadi? Kata Umar, kami tidak tahu. Kata Nabi, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah, sedangkan Umar bin Khattab tidak tentunya itu Jibril. Bisa pula ada orang Indonesia yang mengaku dapat wahyu dari Jibril. Naik ke atas bukit di Bogor, naiknya tengah malam ke atas bukit di Bogor, mengaku mendapat wahyu dari Jibril. Kebetulan namanya Ahmad, makanya mengaku Nabi yang ke-26 namanya Ahmad. Pakai ayat Quran pula, ada di dalam surat As-Saff, ya'ti mim ba'dismuhu, akan datang Nabi sesudah aku namanya Ahmad. Tak ada BKMT. Kalau ada BKMT dibantah dek BKMT. Siapa nama orang? Ahmad. Jadi kalau nama Ahmad Nabi, iya, tentu Nasrullah Nabi ke-27. Iza jaa Nasrullah, laki ambo Nasrullah Nabi ke-27. Tentu Ustadz Somad Nabi penutup. Ada dalam Quran, kul huwallahu ahad, Allahu konya. Kok gambar Nabi ke-28? Rukun iman dan onam ko, kalau ada yang mengotak atiknya, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadri khairihi wa syarrihi. Hebatnya kalau awak ceramah di BKMT. Apa nama Sofi itu? Uang BKMT kok hafal.
Dari mana Ustaz tahu? Nampak mulutnya bergerak. Padahal enggak berbunyi, ambo aja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadari khairihi wa syarrihi. Kalau adonan mau taati rukun iman yang 6 eko, maka itu adalah sesat. Apakah kalau dia sesat lalu kita tunjuk, sosek? Bukan begitu. Dilaporkan ke Babin Kamtibmas. Lapor ke polisi. Pak polisi melaporkannya ke jaksa. Jaksa menuntut di pengadilan atas pasal penistaan agama. Tapi jangan ambo melaporkan. Kalau ambo nan melaporkan, dua masalahnya. Nang pertama, inyo viral. Nang kedua, jadwal ceramah ambo terganggu. Cukuplah ibu BKMT melaporkan. Ustadz pernah melaporkan? Pernah. Pertama di PAP di Polda, dia bawa Polda. Benarkah Anda menyaksikan? Yo Pak Polda. Jam berapa? Jam sekian. Habis sehari. Sesudah itu besok ditelepon, Ustadz datang ke pengadilan bersaksi. Saya ceramah, kosongkan sehari Ustadz. Kosong sehari, datang ambo ke pengadilan. Ambo datang, inyo ndak datang, rupanya mencret. Sesudah itu ambo nak mau melapor-laporkan lagi. Jadi maksudnya bekerja samalah kita. Maka alhamdulillah semua elemen-elemen Pekanbaru hari ini hadir. Pak Camat Bukit Raya, Buya anggota dewan, organisasi sosial kemasyarakatan dakwah BKMT, Babin Kamtibmas, Babinsa. 5 unsur ini bekerja sama, aman Pekanbaru ini dari aliran sesat insyaallah. Amin. Bisa kita pindah ke yang kedua. Kalau Tuan menangkap Balam ditangkap di kampung Batak. Kenapa bunyi tidak kuat sambutan salam? Karena belum dapat kue kotak. Cocok pantun saya tadi. Kalau dibilangnya tak cocok, berarti kue dah sampai. Kalau dia bilang cocok, berarti memang belum sampai. Ciri aliran sesat yang kedua menurut MUI, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau siu Anda ular, maka tahun 2022 ini Anda akan masuk ke jurang kemiskinan. Maka sesudah itunya pun susah hati. Bertentangan tak ini dengan sunnah? Bertentangan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, peramal, falam tuqbal lahu salatun, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dari ramalan-ramalan tahun baru. Kalau telinga Anda lebar keluar, tidak cocok kerja di laut. Kebetulan inyolah lulus angkatan laut. Paksa pindah ke angkatan udara. Semua yang bertentangan dengan akidah. Dulu, kalau zaman dulu orang datang ke dukun, pergi ke rumah dukun. Zaman sekarang, dukun tuh yang datang ke rumah awak, ke handphone awak. Ketik rek spasi dukun, kirim ke 9090. Yang bahayanya, rek bisa, unrek tak bisa. Udah di unrek 2-3 kali, tak lu bisa. Ketahuan Ustadz Somad langganan dukun. Dulu ada koran di Riau. Ambo dulu pertama pulang ke Pekanbaru, kalau diundang cukup Ustadz Abdul Somad saja, jangan tulis panjang-panjang. HC kok. HC itu artinya honoris causa.
Honoris causa itu hadiah. Orang ndak sekolah dikasihnya doktor, itu namanya honoris causa. Ambo sekolah. Ambo bukan ndak sekolah. Ambo sekolah. Ambo di Mesir rompek tahun ndak balik-balik. Bukan ndak sekolah. Di Maroko 2 tahun ndak balik-balik. Di Sudan 2 tahun munaqashah. Bukan ambo hadapi hadiah dokter kok. Kenapa BKMT menulis doktor hadiah? Profesor ambo bukan honoris causa. Ambo diundang oleh Universitas Islam Sultan Syarif Ali, diberikan sebagai visiting professor. Mengajar ambo di Brunei. Ambo dosen di Brunei. Bukan ku hadiah. Iko sesat iko. Sombong bu ya kok kini. Izin mengaktifkan apa? Sorry. Nggak apa, supaya jangan ada dusta di antara kita. Jadi asal muasal nama ambo kok dibuat panjang-panjang. Asal dulu pertama balik Ustadz Abdul Somad. Kalau nggak percaya tanya Buya Tarmizi Muhammad. Ambo anggota MDI. Nomor ambo masih ada lagi di MDI, masih aktif. Dulu nama ambo cuma Abdul Somad. Ada koran di Riau. Tak boleh sebut nama koran, menjaga kode etik jurnalistik. Koran di Riau itu belakangnya banyaklah ustadz menjual minyak lintah. Ubek kue. Mohon maaf, malu apa punya ubek di muka omak-omak ambo, makcik-makcik ambo. Itulah asalnya maka dibuat iko Dr. Abdul Somad LCMA, supaya jamaah bisa membedakan mana ustadz yang ilmu agama, mana ustadz lintah. Di belakang koran itu tadi Jo ada tulisan, Anda mau meramal nasib Anda, kirimkan mahar ke nomor rekening, hubungi kontak berikut ini. Alhamdulillah koran itu kinilah mati. Nggak ada memboli, korannya mati, tapi inyo pindah punya website dan pelayanan melalui online. Jangan sampai kita terkena ini, mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Mohon maaf Ibu, saya tak bisa fokus selamanya ke sana karena yang di sini-sini ini mesti juga ambo. Ada pelelawan, ada Ibu Latifah S. Kudus, ada Ibu Rohani Salman, ada Ibu kadang enggak disapo bekonya mau ajuk poi pulau kan. Bisa kita lanjutkan? Ambo ceramah 60 menit sesuai dengan, tapi kalau botolnya ketek kok 30 menit. 30 menit. Ya, yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Kalau ada orang di Pekanbaru katanya turun wahyu setelah Al-Quran, maka dapat dipastikan bahwa orang itu sesat. Menurut poin ketiga, berdasarkan data inilah dilaporkan ke Babin Kamtibmas, dituntut oleh jaksa penuntut di pengadilan penistaan agama berdasarkan kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nomor 3, mengakui ada wahyu setelah Al-Quran berakhir. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Tamat, sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ada yang mengaku sebagai nabi laki-laki, ada yang mengaku sebagai Jibril. Yang mengaku sebagai nabi namanya Ahmad Musadek. Yang mengaku sebagai Jibril namanya
Lia Eden lah mati. Kaduanya ditangkap deh polisi. Polisi kau mengaji. Polisi ini ngaji. Jadi dikonfrontir, didudukkan orang kau budok, ditanya deh polisi. Jibril, sudah pernah berjumpa sama Nabi? Tidak ada katanya. Nabi, sudah pernah dibawakan wahyu oleh Jibril? Tidak. Keduanya ditangkap polisi. Maka polisi yang paling hebat di dunia bukan di Mesir, bukan di Maroko, tapi di Indonesia yang berhasil menangkap Jibril dan Nabi. Hebat nah. Jadi bukan maksudnya kalau ceramah sesat lalu ustadznya ceramah sini, si fulan sesat, nanti bisa berbalik. Kalau saya mengatakan Cianu sesat, bisa dia balik. Dituntut Abdul Somad pada ceramah di Masjid Nurul Salam Taman Sari di depan BKMT, dia menyesatkan orang satu kelompok, maka dia kena pasal pencemaran nama baik. Bisa disomasi orang, bisa berbalik. Lalu kita lapor kalau ada orang sesat. Itu contoh yang ketiga, mengakui ada wahyu lagi. Kira-kira yang begini-begini ini pernah tak terjadi di Pekanbaru? Pernah, cuman kita tidak tahu karena tidak terekspos. Kalau ibu mau tahu, jalan-jalan ke kantor MUI Kota, Masjid Ar-Rahman, datang-datang ke MUI Provinsi, di samping Masjid DPRD. Itu nanti tanya berapa banyak aliran-aliran sesat yang mengadu macam-macam. Ambo di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Provinsi 5 tahun dulu, kini ndak lagi. Macam-macam lah datang. Ustadz Somad, saya nikah sama istri saya, tapi yang mewalikannya bukan bapak saya, karena kata guru saya bapak kami itu kafir. Karena belum ikut kelompok pengajian nih kok, maka bapak kandung pun dianggap kafir, halal darahnya boleh dibunuh dan hartanya boleh halal diambil. Tobatnya mengadu ke Komisi Fatwa. Jadi sebetulnya banyak masalah ini. Jadi kalau ada ibu-ibu BKMT merasa ambo di rumah sudah banyak masalah, di Pasau masalah harga cabai naik, di jalan masalah kok naik tilang, di masjid maksudnya ingin menenangkan hati supaya tidak ada masalah, itu sebenarnya masalah. Sebab awak pun sedang membahas. Kalau gitu ambo mati aja lah Buya. Mati di liang lahat, ditanya malaikat mungkar makir. Masalah. Nanti kita tidak ada masalah ketika di surga Jannatul Firdaus. Masuk surga itu tak sendirian. Masuk surga itu beramai-ramai. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara artinya beramai-ramai. Mudah-mudahan kita masuk surga beramai-ramai bersama BKMT. BKMT Riau masuk saudanya masuk. Begitu BKMT sampai ke surga, tentu orang BKMT kau nam pertama ditanyanya Ustadz Somad. Ditanyanya malaikat, Ustadz Somad kok ndak ada nampak? Kata malaikat, inyolah lama menunggu di ruang VVIP. Amin kan lah. Sebenarnya itu cara ambo minta doa ibu-ibu yang solihah. Mudah-mudahan laki ibu yang belum sholat setelah ini dia sholat. Kalau tidak jo sholat berarti ibu selama iko lolok sama babi hutan. Syarat mendengar ceramah ambo, beko nanti di mana-mana kalau mengundang tulis baleho. Syarat jangan tersinggung. Karena ambo tidak pernah memikirkan perasaan jamaah. Banyak jamaah yang mendengar ceramah ambo tersinggung, balik mati. Bisa awak lanjutkan? Yang keempat, mengingkari otentisitas. Otentisitas itu maksudnya keaslian, original, atau kebenaran isi Al-Quran,
menurut saya Al-Quran itu, kisah Nabi Adam itu hanya dongeng saja, fiksi saja, maka orang ini tangkap polisi, masuk kena pasal penistaan agama, masuk dalam penjara. Adapun tentang keimanannya, maka dia wajib bertaubat, mengulang syahadatnya, dimandikan, mandi taubat namanya. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu beristighfar. Setelah keluar dari penjara, bergabung ke BKMT. Masalahnya laki-laki pula diterima oleh BKMT. Gue nanti BKMT cabang laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, bapak-bapak, suami-suami, kalau istrinya sudah ikut BKMT, insya Allah dia tenang, karena jilbab ibu-ibu panjang, terpelihara dari aliran sesat. Apa saja cerita dalam Quran adalah benar, karena dia datang dari Maha Benar. Itu yang pertama kali di pangkal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam. Nama anak awak engkau siapa? Cantik ya cucunya. Iya. Nama cucunya siapa? Roy. Mana boleh nama ndak pakai nama dari Quran? Kau dari Quran nama ambil kau. Mana ayatnya? Zalikal kitabula Roy. Ni kau pun sosek je. Belajar bahasa Arab. Ibu-ibu buat kursus BKMT bahasa Arab yang mengajar Ibu Hajah Nur Hasanah. Beliau dosen Fakultas Syariah. Jauh dia tehmu, senior kami di Fakultas Syariah. Ibu-ibu mesti belajar bahasa Arab. Kalau tidak nanti nauzubillah. Jadi bukan sekedar ceramah tentang ikhlas. Ini banyak nih orang ceramah asal pengajian ikhlas. Asal pengajian ikhlas. Ibu-ibu, kita mesti ikhlas. Nanti selesai pengajian ini sendal kita hilang, maka kita ikhlas. Habis itu helm kita hilang, maka kita ikhlas. Habis itu lagi kita dilarikan pelakor, maka kita bodoh, itu bukan ikhlas. Maka judul BKMT hari ini luar biasa, bergizi dan berkualitas. Ambo selalu diundang oleh BKMT, biasanya membahas masalah khilafiyah, masalah fikih perempuan, masalah-masalah yang kira-kira pengajian itu menyelesaikan masalah. Jangan setelah mengaji muncul masalah. Alhamdulillah kami di BKMT ko selama itu tidak ada masalah. Tapi sesudah Ustaz Somad tadi pengajian baru muncul masalah. Saya tak mau gitu. Kita ingin semua masalah-masalah aliran sesat ini selesai dengan pengajian ini, sehingga masing-masing tahu tugas dan kewajibannya. Bapak Babin Kamtib masih yang hadir. Oh, ini tugas kami ternyata. Bapak Babinsa melihat nanti konflik di tengah masyarakat. Kenapa terjadi konflik? Karena saling menyesatkan. Padahal dia tidak punya otoritas. Yang punya itu adalah majelis ulama. Kita hanya menyarankan, menasehatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis-sabr. Menurut saya Fir'aun itu tidak ada, kata. Fir'aun itu hanya dongeng, kata. Masuk tak dalam nomornya? Masuk. Fir'aun itu ada apa tidak, Bu? Ada Fir'aun. Di mana kami bisa menengok Fir'aun, Ustaz? Mudah-mudahan nanti ibu-ibu buat acara BKMT Tour to the Egypt. BKMT jalan-jalan ke Kairo, walaupun sudah nanti setelah Covid pergi lagi bersama kakak kami Dr. Hajah Tuti, alumni Al-Azhar Kairo, menengok Fir'aun. Ambo waktu datang ndak bersuo Fir'aun itu. Fir'aun itu tompeknya di atas. Walaupun lah mati, di atas je. Ambo tanya security, where is Fir'aun? Atau di atas. Mengaik kami ke atas. Begitu mau masuk ke dalam kamar Fir'aun, bergetar jantung ambo.
menengok tertulis boli tiket. Awak mahasiswa ndak ada duit, padahal masuk di bawah lah boli tiket. Khusus kamar Fir'aun di atas memboli tiket. Fir'aun tuh di dalam poti kaco, tak pakai baju, pakai anduk aja. Jadi kalau ada tetangga ibu pakai anduk berarti Fir'aun pakai anduk aja. Ambo tengoklah hidung Fir'aun, hidungnya dokek. Ambo tengok, no picture, tak boleh ambil gambar, sebab kalau cahaya blitz dari kamera itu merusak kulit Fir'aun. Maka nanti awak sesudah acara kon tidak ada foto-foto, sebab ini merusak kulit awak. Yang mau tengoklah Fir'aun, rambutnya macam rambut jagung, macam rambut jagung. Yang jadi masalah, pupunya Fir'aun kok bukan seorang, banyak Fir'aun. Jadi Fir'aun nan mano nan besuo Nabi Musa itu? Fir'aun yang mano? Kalau ada ayat al-yauma nunajjika bi badanika, hari ini kami selamatkan engkau dengan badanmu. Ayat itu betul. Tapi ditanya orang, Fir'aun semua badannya tak hancur. Fir'aun yang mana yang berjumpa dengan Nabi Musa? Ternyata setelah diteliti, ada satu Fir'aun yang di dalam paru-parunya ada garam. Dalam paru-paru ada garam. Itulah yang tenggelam di Laut Merah. Karena waktu dia tersedak, masuk air laut itu ke mati. Yang paling menyakitkan adalah mati tersedak. Kalau tidak percaya, balik dari siko, ambil goleh, isi air garam, minum, tersedak. Maknyus. Allah kasih paru-paru yang masuk cuman udara, sedangkan air lewat tenggorokan. Tapi kalau kita sambil ngomong minum, masuk air itu ke paru-paru, dilawan batuk kita, tersedak, keluar air, tak mungkin masuk ke dalam paru-paru. Tapi Allah menghukum dia waktu dia tenggelam di Laut Merah, masuk air itu bukan cuman ke tenggorokan tapi ke paru-paru dan menggumpal air Laut Merah menjadi garam. Itulah bukti bahwa Fir'aun itu ada. Ditulis oleh orang Prancis, namanya, tulisannya Maurice Bucaille, bacaannya Maurice Bucaille. Tulis Maurice Bucaille, Maurice Bucaille. Dia orang Prancis, ditelitinya masuk Islam karena meneliti ajaran Al-Quran. Allah membuktikan kebenaran Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan kebenaran kami. Manusia diciptakan dari nutfah, 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi daging, 40 hari menjadi tulang, tulang disampul daging menjadi makhluk yang sempurna. Itu baru ditemukan 200 tahun yang lalu, tapi sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam Quran. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Yang bisa menjelaskan itu anak bapak ibu BKMT yang akan jadi dokter spesialis insya Allah. Kalau ambo yang menjelaskan ayat iko, manusia diciptakan dari nutfah, berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi izam, berubah menjadi manusia. Jamaah ragu, iyo apa enggak? Bukan bidang ambo. Jadi anak-anak kita walaupun dia sekolah fakultas kedokteran, tapi dia hafal Al-Quran. Alhamdulillah Kota Pekanbaru sekarang sudah ada sekolah SMP Tahfiz Quran Madani. Itu tadi yang kami bahas sama Buya Tarmizi Muhammad. Kami pula membuat sekolah Tahfiz Quran di Simpang Bingung, belok kiri ada orang memboi tanah wakaf, dibuatlah Yayasan Tabung Wakaf Umat sebelum TPU Covid. Jadi tulisannya di situ, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Gratis anak duafa tahfiz Quran. Tahun lalu 25, tahun niko 25. Syaratnya yatim
fakir, miskin, du'afa. Ambo pun mengelola tahfiz gratis. Syaratnya yatim, fakir, miskin, du'afa. Kalau ayahnya Bang Toib, Pak Ustadz, enggak bisa. Maksudnya ini duit semuanya enggak balik-balik.